boleh punya keinginan, boleh punya tujuan, boleh punya kemauan. Rancangan kita, rencana kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kalau Bapak Ibu punya rencana, Bapak Ibu punya rancangan dan rencana itu tempatkan di paling tinggi, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengalir, biar Tuhan yang menentukan. Karena rancangan Tuhan itu ya dan amin. Rancangan Tuhan itu pasti. Karena itu terima apapun yang terjadi yang pada hari-hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema tadi. Kenapa saya memilih tema itu? Saya secara bertahap, keinginan saya dan keluarga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa memberkati orang lain, lakukan dan lakukan itu. Meskipun kadang-kadang tembok di depan kita, jangan pernah patah semangat. Karena itu memang selalu memberi jalan keluar. Suatu ketika Bapak Ibu, mungkin sudah saya saksikan berkali-kali, saya ada infeksi. Saya suka berkebun gitu ya, infeksi sedikit, masih kecil. Tapi karena darah saya tinggi, maka di atas istri saya sampai ke rumah sakit. Bukan lukanya yang saat itu 500 ribu. Siapa Bapak Ibu yang pernah mengalami seperti itu, gula darahnya 560? Ada di sini yang mengidap diabetes? Enggak ada ya? Puji Tuhan, hanya saya. Puji Tuhan. Saya mungkin jadi kelinci percobaan, enggak apa-apa. Kalau Tuhan maunya itu saya mengidap diabetes itu dari 29 tahun Bapak Ibu. Dan semangatnya kasih tahu ke istri saya, karena saya masih banyak mengandalkan kedagingan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu sertai saya. Dan melalui saya, dia bilang jangan stres, hidup nyaman bersama diabetes. Ucapkan itu dalam hati. Siapa mau mengalami ketakutan dan khawatir, saat itu selalu saya ucapkan baik itu, sehingga apapun tingginya gula darah saya pernah khawatir. Karena saya punya Tuhan. Ketika saya dirawat di rumah sakit sebelum ini, saya berpamer rumah sakit Kepresidenan yang di VIP ketika saya COVID. Ketika dicek, dokter bilang masuk ke rumah sakit itu paling rendah 12, normal 30, itu sudah 12, masuk rumah sakit. Saya saat itu nggak tahu namanya, 9 dari 30. Jadi nggak ada orang lain yang itu. Karena itu begitu dokter UGD, saya masuk ke ruangan itu langsung ke ICU. Terus paru-paru saya ini sudah kabut putih seperti kabut. Puji Tuhan ini. Jangan-jangan saya kemudian angkat ke awan-awan gitu ya. Dikasih tahu kabut putih tapi masih tetap ada lubang yang ini. Tadinya saya sudah mau di sini Bapak Ibu, penapasan mau diambil ke sini karena saya susah nafas. Kondisi seperti itu selain di mana-mana saya tetap buka laptop. Saya terus membaca. Yang saya baca adalah firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, belum selesai. Saya masih ingin memperbaiki diri saya dan keluarga saya. Tapi kalau Tuhan memang kehendaki, ya sudah, mau bilang apa gitu kan? Di ruangan itu Bapak Ibu ada 8 kali 8 meter diisi 4 orang. Dan saya tidak tahu yang 3 kemana. Tapi puji Tuhan, hari ini saya tetap ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ini karena kemurahan Tuhan. Karena saya selalu merespon baik, selalu merespon benar dengan apapun yang saya alami. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Saya menganggap ketika kita memberikan respon dengan situasi dan kondisi itu, percayalah, memang Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan itu buat seluruh umat manusia. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tetapi untuk seluruh makhluk. Persoalannya, apakah kita merespon dengan benar apa yang Tuhan mau?
Atau kita masih mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, bukan suka-sukanya Tuhan. Itu mengirim Roh Kudus untuk apa? Untuk menginsapkan kita. Saya katakan tadi saya responi, dan tahun 90 saya insap, saya tangkap apa maunya Roh Kudus. Saya menerima Yesus secara pribadi, dan 1 tahun kemudian saya menikah dengan seorang gadis. Waktu itu cantik sekali, ya waktu itu cantik sekali. Tapi ya saya bagaimana harus memohon ampun sama Tuhan. Berdiri. Ya. Dulu cantik sekali Bapak Ibu, kalau melihat fotonya yang lama luar biasa. Ya. Jadi Mama saya minta maaf. Kalau waktu diputar kembali ketika belum 4 tahun yang lalu, saya tetap memilih Mama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segeralah bangkit dari kematian rohani. Karena bukan berarti ketika keselamatan itu diberikan kepada Bapak Ibu, keselamatan bukan kita membeli, keselamatan bukan mencari, tapi dari Tuhan. Kita masih jatuh, kita masih bisa hilang keselamatan itu manakala kita tidak menuruti kehendak Tuhan. Karena apapun yang terjadi, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, tetaplah rasa dengan baik. Tuhan sedang memproses Bapak dan Ibu semuanya. Karena proses itu terjadi, saya mengalami, banyak orang yang mengalami. Kalau di ruangan ini ada salah satu Bapak Ibu sedang mengalami kebaikan itu, teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Tuhan, dan mengembalikan haknya Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena disitulah esensinya. Tuhan akan memberkati semua usaha kita manakala kita mau melakukan dulu apa yang menjadi hak kita. Baru Tuhan yang akan menghendaki. Saya akan baca satu ayat di dalam Yohanes Bapak Ibu. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian, tetapi penghibur yang Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kita nggak sendirian. Tuhan mengirim Roh Kudus. Kalau beberapa minggu yang lalu kita memperingati Roh Kudus dicurahkan atau hari Pentakosta. Kita sekarang ini hidup dalam zamannya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, zaman Roh Kudus, kalau kita pernah membaca atau pernah di YouTube banyak itu Atlas Alkitab, bahwa zaman Roh Kudus adalah 2000 tahun. 2000 tahun. Kalau 2000 tahun itu dihitung sejak naiknya Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus 3,5 tahun di dalam pelayanan di bumi. Kalau itu kita hitung pada tahun 1 Masehi ditambah 3 tahun, atau 3 itu diterjemahkan menjadi 30 tahun sekalipun, karena sudah lewat 3 tahun 30 tahun, berarti zaman Roh Kudus itu akan berakhir pada tahun 30. Itu peta. Jangan memandang dari sisi hitung-hitungan seperti matematika kalkulator, tapi yang pasti bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Banyak tanda-tandanya, saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tanda-tanda zaman ketika zaman akhir akan tiba, itu sudah ada tanda-tandanya. Kita belajar hari ini, tapi saya tidak fokus ke sana.
Tapi mengingatkan bahwa mari kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian Bapak Ibu, apa tujuannya? Di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang Kisah Para Rasul 1 yang ke-8 demikian Bapak Ibu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi berarti kita, saksi itu adalah seseorang. Nah, ini ada ahli hukum Bapak Ibu. Nah, kalau salah nanti boleh dikoreksi, tapi jangan di sini, di rumah boleh. Saksi itu adalah seseorang yang mengetahui peristiwa, mengalami peristiwa, merasakan peristiwa itu. Jadi kompleks gitu ya. Itu saksi. Makanya seringkali ada saksi palsu karena dia pura-pura tahu padahal nggak tahu. Dan kita ini manusia lemah. Karena kita manusia lemah, maka kita serahkan kepada Tuhan supaya kita serupa dengan Kristus dan kita akan menjadi saksi Kristus. Apa itu saksi Kristus? Berarti kita harus hidup benar, harus menjadi contoh dimanapun kita tinggal. Orang bilang, kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Gitu ya. Berkati orang, beri kepada orang lain. Tuhan pasti punya rencana. Kalau saya dan keluarga, istri saya bisa tinggal di Guangsan, pasti Tuhan punya rencana. Dan melalui sekecil apapun pelayanan kasih yang dilakukan oleh istri saya, keluarga saya, Tuhan juga pasti rencana. Kita belajar dari yang kecil Bapak Ibu. Kalau dari yang kecil kita sudah bisa melakukan itu, maka kalau Tuhan percaya yang lebih besar akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meminta supaya kita belajar. Tuhan meminta supaya kita mau melakukan segala sesuatu hanya selaras dengan kehendak Tuhan. Saya Alkitab itu Bapak Ibu, ayat-ayatnya banyak dihafal. Karena memang tidak harus dihafalkan, tapi dimengerti, direnungkan, dan dilakukan. Itu yang menjadi lebih penting. Makanya seringkali kalau saya bicara, karena kebetulan saya, keluarga besar saya, dan saya masih banyak bergaul dengan rekan-rekan yang tidak seiman. Gak mungkin saya betul Yohanes 24 ayat 49 berbunyi demikian, gak mungkin. Tapi saya selalu bicara, saya selalu ngobrol, yang semuanya letterlek saya ambil persis seperti dari firman Tuhan. Persinya kita ketika ngobrol, gitu ya. Karena masih ada orang yang tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan ketika kita memperkatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 49 Bapak Ibu dikatakan demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kesetiaan Bapak Ibu. Saya menerima Yesus tahun 90 dan saya setia dengan firman Tuhan itu. Saya menunggu diam di dalam Tuhan untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Butuh waktu cukup lama, 34 tahun Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan memperkenankan saya untuk keluar dari kandang, untuk keluar dari apa yang selama ini saya di dalam kedagingan saya. Setelah Tuhan jaring
Setelah Tuhan menangkan saya mengalami pertobatan, dan Tuhan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, Tuhan minta supaya saya mau menjadi seorang hamba, untuk mau melayani. Melayani siapa? Diri saya, anak-anak saya, istri saya, keluarga besar saya, dan bahkan lebih luas lagi. Karena amanat agung itu meminta kita supaya pergi ke semua, menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka, mengajar mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin tanggal 31 istri saya ke Bandung. Saya udah bilang sama istri saya, nggak usah ke Bandung, gitu kan? Nggak usah, biar saya di sana saja. Ternyata saya masih mengandalkan kedagingan saya. Kenapa? Karena saya bilang saya uangnya pas-pasan, lebih baik untuk kepentingan yang lain. Tapi puji Tuhan, istri saya merespon Tuhan, tetap hadir, dan saya dapat sebuah karangan bunga. Terima kasih Mama dan anak-anak. Ketika saya di sana, ternyata saya lihat kanan kiri rata-rata didampingi Bapak Ibu, didampingi oleh saudara-saudaranya, anak-anaknya, orang tuanya, bahkan istri dan suaminya. Jadi Bapak Ibu, kemarin itu boleh saya cerita sedikit. Nah, total yang mendaftar ketika awal dulu kami bersama-sama berdiam diri di rumah Tuhan, menerima pengajaran dan belajar dan seterusnya, jumlahnya 150 orang. Dalam perjalanannya turun dengan berbagai macam permasalahan. Akhirnya ketika kami menjalani penamatan, itu tinggal 75 orang. Artinya hampir 50% yang berguguran di tengah jalan. Karena apa? Ketidaksetiaan. Karena apa? Tidak mendengarkan Tuhan. Karena apa? Lebih banyak menggantungkan diri kita sendiri. Di situ baru saya menyadari bahwa Tuhan itu selalu membuat tahapan supaya apa? Kita hidup benar, levelnya naik, kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah pelayanan saya sebagai hamba Tuhan yang pertama kali. Makasih Pak Budiman memberi kesempatan kepada saya. Sebenarnya kemarin Bapak Kepala saya, Pak Pur tanggal 1 harus ngisi di sini. Karena saya mohon maaf Pak, saya harus ketemu istri saya. Kali ini izinkan saya mengutamakan istri saya, karena sudah hampir 2 bulan tidak ketemu, gitu ya. Nah itu Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu punya rencana, dan rencana Tuhan itu pasti indah pada akhirnya Bapak Ibu. Jangan mengandalkan kedagingan, jangan mengandalkan apa yang hanya kita mau. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya proses selama 34 tahun, mungkin bukan waktu yang lama. Umur saya itu sudah cukup tinggi. Dan kemarin ketika ada malam gala dinner, itu saya dapat apresiasi. Buku yang saya bawa, dapat sebuah buku yang isinya itu bagus sekali, yaitu tentang pelayanan Paulus. Siapa Paulus? Bagus banget. Apresiasi bukan karena pintar saya, bukan karena saya hebat, bukan karena apa, tetapi ternyata satu, umur saya yang paling tua. Apresiasinya Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua, dapat lagi apresiasi Bapak Ibu. Dan ini yang membuat justru saya bangga, walaupun kadang-kadang sebagai manusia terpukul. Dapat satu apresiasi lagi, dapat juga buku. Karena apa? Yang ubannya paling banyak. Ternyata karena kejujuran Bapak Ibu, setelah acara selesai, uban saya banyak, tapi saya semir. Saya tidak pernah semir rambut. Padahal rambut putih saya itu dari sangat muda. Ketika saya mau menikah, nah istri saya ini marahnya sampai sekarang masih marah. Berapa hari sebelum menikah saya potong rambut, gundul, betul-betul gundul Bapak Ibu. Dia marah, termasuk mertua saya waktu itu. Masa mau menikah rambutnya gundul gitu kan? Nah, tapi di fotonya sekarang masih ada juga dan masih gundul. Karena saya nggak mau semir, kalau nggak gundul rambut putihnya kelihatan Bapak Ibu. Tapi itu bentuk dari bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan mau. Karena masih banyak orang yang tidak sampai ubanan sudah dipanggil Tuhan. Itu Bapak Ibu ya, itu sebuah bagaimana kita mengapresiasi dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hidup kita ini tidak sendirian. Apa
apapun yang Bapak Ibu lakukan itu proses. Nah, boleh saya baca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang membuat saya pede, Bapak Ibu. Saya nggak punya kemampuan, kecil nggak pernah sekolah minggu, dan besarnya saya juga hidup saya dari proyek ke proyek, dari pulau ke pulau, dan seterusnya. Nah, orang bilang kamu jauh dengan Tuhan. Enggak, saya selalu mengutamakan Tuhan. Ketika saya bertugas di Sulawesi Tengah, saya juga pelayanan sampai ke daerah-daerah, ke ujung-ujung, ke gunung-gunung yang harus ditempuh jalan kaki 5 jam. Kalau jalan kaki 5 jam itu berarti naiknya 5 jam, turunnya 5 jam, 10 jam. Dalam sehari itu hanya 12 jam. Berarti tengah malam di sana dan di sana dan sebentar. Saya rata-rata nginap. Jangan Bapak Ibu bayangkan kalau saya nginapnya di sana itu di hotel bintang 5 enggak, di rumah seperti pastori enggak, tapi di sana ada rumah kecil yang ruangannya juga kecil, dindingnya itu dari bambu yang dianyam, tiangnya dari kayu-kayu yang kecil, atapnya dari rumbai. Dan sekaligus itu sebagai gereja, dan gereja itu mejanya nggak sebagus ini Bapak Ibu, dari kayu yang kecil-kecil tadi dipaku. Nah, Papa biasa itu bikin yang gitu ya, sisa-sisa kayu yang dibikin seperti itu. Nah, saya tidur di sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, jemaatnya cuma 2-3 keluarga. Mereka rata-rata adalah petani. Dan petaninya bukan petani berdasi, bukan petani yang sawahnya berhektar-hektar, tapi di ladang di sebuah gunung gitu ya, di gunung yang tanamannya itu juga hanya untuk hidup sehari-hari. Sehingga ketika di gereja itu, di depan gereja, satu ketika habis kebaktian itu Bapak Ibu saya keluar, ada pisang gitu ya, ada pisang yang satu tendang, kemudian ada sayuran dan ada macam-macam. Itu persembahan sangat saya hargai. Mereka itulah hasilnya, itulah yang diberikan di sana. Nah, lalu kenapa kita harus melayani Tuhan? Kita harus menjadi hamba Tuhan. Hamba itu kalau dalam bahasa aslinya itu doulos. Doulos itu adalah seorang budak yang hak asasinya itu dicabut.